Baik, lanjut lagi halaman 24 ya. Bab tentang al-husn islamin al-mar'i, kebaikan orang yang masuk Islam nih, subhanallah. Riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Jika seseorang masuk Islam, kemudian mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, niscaya Allah menghapus semua kejelekan yang telah diperbuatnya. Setelah itu barulah dibuat perhitungan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat banyaknya. Sedangkan satu kejelekan dibalas setimpal tanpa kelipatan, kecuali jika Allah mengampuninya." Yang mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Lanjut bab 29. Amal baik yang paling disukain oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikerjakan paling rutin. Nah, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW datang kepadanya ketika ada seorang perempuan bersamanya. Lalu Nabi bertanya, "Siapa dia?" Aisyah jawab, "Dia ini si Polanah." Aisyah kemudian cerita kepada Nabi tentang banyaknya sholat yang dikerjakan oleh perempuan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jangan begitu. Beribadahlah menurut kemampuan kamu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan memberikan pahala sampai kamu sendiri yang bosan beribadah, dan amal baik yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara rutin." Diulangin ya. Jangan begitu. Beribadahlah menurut kemampuan, ya. Demi Allah, Allah tidak akan bosan ngasih pahala sampai kamu sendiri bosan beribadah, dan amal yang baik yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara rutin. Nah, gitu ya. Jadi rutin, istiqomah, stabil gitu. Lanjut bab 30. Bertambah dan berkurangnya iman diriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Akan dikeluarkan dari neraka orang yang bersaksi la ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah, dan di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat biji gandum." Nah, ini nih gandum. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat biji padi. Hanya agak-agak berat dikit berarti. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang bersaksi la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat atom, gitu ya. Jadi iman, penting iman, paling penting iman, harta paling berharga adalah iman. Lanjut lagi, riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Israel Yahudi bertanya kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada satu ayat di dalam kitab suci ente yang ente baca, yang seandainya ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang Israel, kepada kami orang-orang Yahudi," kata dia, kata pendeta itu, "niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Omar bertanya, "Maksud ente ayat yang mana?" Si Israel, si Yahudi itu menjawab, "Itu ayat yang dibacain ya, artinya hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, kata Allah, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, kata Allah, serta aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Surah Al-Maidah ayat 3, ya kan? Coba kita baca al-yawma akmaltu, nah sampai selesai ya, lakum dinakum wa atmamtu alaikum sampai ayatnya selesai. Umar menjawab, "Sungguh kami tahu
hari dan tempat turunnya ayat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau berada di Arafah di Saudi ya, tepatnya pada hari Jumat. Nah, makanya hari Jumat adalah hari miliknya umat Islam. Nanti ada kok pembahasannya ya. Baik. Lanjut lagi bab 31. Membayar zakat adalah bagian dari Islam. Ini riwayat dari Tolha ibn Ubaidillah. Dia berkata, seorang laki-laki dari Najd dengan rambut enggak rapi datang kepada Rasulullah. Kami bisa mendengar suara orang itu yang lantang, namun kami tidak memahami isi maksud pembicaraannya. Setelah mendekat dia bertanya tentang Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Orang itu bertanya lagi, apakah ada sholat lain yang harus aku kerjakan? Nabi bilang, enggak ada, kecuali kalau kamu mengerjakan sholat sunnah. Lanjut sabda Rasulullah SAW, kerjakan puasa bulan Ramadan. Orang itu nanya lagi, apakah ada puasa lain yang harus saya lakuin? Nabi jawab, enggak ada, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan puasa sunnah. Kata Tolha, Rasulullah melanjutkan, perintahkan zakat kepada orang itu. Lalu dia bertanya, apakah ada pembayaran lain yang wajib saya bayar? Nabi SAW menjawab, tidak ada, kecuali jika kamu ingin bersedekah sunnah. Kemudian Tolha ibn Ubaidillah melanjutkan, terus orang laki-laki itu mohon izin pamit. Terus dia pergi sambil berkata, demi Allah, saya tidak akan menambah atau mengurangi kewajiban ini. Rasulullah SAW bersabda, kalau dia tidak berdusta, dia akan masuk surga. Subhanallah. Lanjut lagi, bab 32, mengiringkan jenazah adalah bagian dari iman. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa orang melayat jenazah takziah ya seorang muslim, barang siapa melayat jenazah seorang muslim dan dia enggak pulang sebelum turut menyolatkannya, kemudian dia turut mengiringkannya hingga selesai pemakamannya, maka dia mendapatkan pahala 2 kirot. Masing-masing kirot sebesar gunung Uhud. Gede banget. Siapa orang mensolatkan jenazah seorang muslim lalu dia pulang sebelum jenazah itu dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 1 kirot. Dapat pahalanya gede. Amin insyaallah. Makanya si Pak Dede say thank you kepada kita ya kan. Sekarang bab 33 halaman 27. Kekhawatiran orang mukmin adalah gugurnya amal baiknya tanpa disadari. Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mencaci maki seorang muslim adalah fasik, innalillahi astagfirullah, dan membunuh seorang muslim adalah kufur. Masya Allah. Jangan sampai kita mencaci. Iya, berarti benar ya. Lanjut lagi, riwayat dari Ubadah ibn As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar untuk menginformasikan kepada para sahabatnya tentang tanggal malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Kemudian di situ ada 2 orang muslim sedang berselisih. Kemudian Rasulullah bersabda, aku keluar ke sini untuk kasih tahu kalian tentang malam kemuliaan. Tetapi di sini si Fulan dan si Fulan dia malah berselisih sehingga aku lupa. Mungkin demikian ini lebih baik bagi kalian. Carilah malam kemuliaan, malam Al-Qadar, tanggal 7 atau 9 atau 5 pada 10 terakhir malam bulan Ramadan. Maksudnya 27, 29 atau 25 bulan suci Ramadan. Nah, ini karena waktunya udah akan habis ya.
Udah 10 menit kita akhirin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik waslim ajmain. Kajian kita sampai halaman 28 kitab tentang iman. Halaman 28 kitab tentang iman.